Baik, saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Ibu Dina Handayani SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Taksonomi Organisme Tingkat Rendah dan teman-teman semua yang saya banggakan yang dapat berkumpul pada sore hari ini. Maka kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungi, Jamur, dan Tumbuhan Lumut. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Muhammad Yusafan Hasibuan, sebagai moderator. Saya Fibula Kirani sebagai pembaca. Saya Sanata Salsabila. Saya Laurensi Tanggang. Saya Rutnawati Sianturi. Saya Aura Andita. Saya Shika Khaira Salsana Sution. Saya Nadia Natasya. Saya Sri Rahayu Putri. Saya Ferawati Siburian. Baik, adapun topik yang akan kami bawakan yaitu contoh jamur zygomicota, contoh jamur ascomicota, contoh jamur basidiomycota, contoh lumut daun, contoh lumut hati, contoh lumut tanduk, contoh paku purba, contoh paku kawat, contoh paku ekor kuda, dan contoh paku sejati. Baik, langsung saja kepada pembaca untuk membaca pertama, fungi zygomicota. Bab 2. Fungi. 1. Fungi zygomicota. Zygomicota adalah cendawan yang disediakan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat pada kondisi normal atau vegetatif. Cendawan ini bersifat koenocytic dan dapat membentuk struktur doman bersifat sementara yang disebut zygospora. Klasifikasi kerajaan fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomicutes. Ciri-ciri jamur divisi Zygomicota: bisa hidup sebagai saprofit, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat. B. Dinding sel terdiri atas kitin, tidak memiliki zoospora, sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. C. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan spora yang berasal dari sporadium yang telah pecah. D. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Manfaat jamur zygomicota: A. Bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman, yaitu ketika menempel dan hidup pada akar tanaman sebagai inang atau induknya. Ketika tumbuh dan hidup pada inang, maka terciptalah suatu simbiosis mutualisme. Di mana jamur ini akan menyerap nutrisi dari akar tumbuhan dan kemudian jamur ini juga akan membantu mengoptimalkan penyerapan air dan mineral di dalam tanah, sehingga dapat tercipta cadangan air tanah yang lebih optimal dibandingkan tidak adanya jamur ini. B. Sebagai bahan makanan. Pembuatan tape. Salah satu jenis unsur yang terdapat pada ragi yang membantu proses fermentasi dari singkong menjadi tape pada jenis jamur zygomicota yaitu Mucor javanicus. C. Sebagai bahan pembuatan tempe. Jenis jamur ini yaitu Rhizopus oryzae merupakan salah satu jenis jamur yang berperan penting dalam pembentukan dan produksi dari tempe. D. Mematangkan buah.
Asam laktat, yaitu pada Rhizopus nousus merupakan spesies Zygomicota yang memiliki fungsi yang menghasilkan asam laktat. F sebagai pengurai kotoran lemak. F sebagai pengurai kotoran ternak, yaitu jenis Mucormycetes. G sebagai pengurai makanan kadaluarsa, membantu proses penguraian jenis-jenis makanan yang sudah melewati masa kadaluarsanya. H. Bahan pembuatan minuman beralkohol jenis jamur Zygomicota sebagai alat fermentasi yang dibutuhkan dalam pembuatan wine atau bir. Tempat hidupnya yaitu habitat di tempat yang lembab serta memiliki banyak zat organik dan tidak terlalu terpapar cahaya matahari langsung. Contoh jamur divisi Zygomicota, jamur Rhizopus oryzae, yaitu mikrofungus heterotalik berfilamen yang hidup sebagai saprotrof di tanah, kotoran hewan, dan vegetasi yang membusuk. Spesies ini sangat mirip dengan Rhizopus stolonifer, tetapi dapat dibedakan dengan sporangia yang lebih kecil dan sporangiospora yang tersebar di udara. Klasifikasi Rhizopus oryzae menurut Germain yaitu kingdom fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomicetes, ordo Mucurales, familia Mucuraceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus oryzae. Ciri-ciri Rhizopus oryzae yaitu A. Hifat tidak dekat, B. Hidup sebagai saprofot, C. Pembuatan tempe dilakukan secara aerobik, D. Reproduksi aseksual cendawan ini dilakukan dengan cara membentuk spora di dalamnya terdapat sporangiospora. Terdapat stolon. F. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan fusi hifa dan hifa membentuk progamentarium. Manfaat Rhizopus oryzae. A. Sebagai bahan pangan dan penghasil enzim. B. Rhizopus oryzae sebagai starter. Tempat hidup Rhizopus oryzae yaitu habitat di darat, di tanah yang lembab, atau sisa organisme mati. Berikutnya akan dibacakan oleh pembaca kedua. Selanjutnya, fungi Ascomycota. Kelompok fungi ini memiliki hifa yang bersekat. Tiap sel hifanya memiliki inti satu. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Uniknya, pada jamur Ascomycota terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascus. Jamur ini bisa berkembang biak secara seksual dengan membentuk ascospora dan aseksual dengan membentuk conidispora. Contoh jamur Ascomycota adalah Saccharomyces cerevisiae atau fermentasi alkohol dan Aspergillus flavus atau penghasil racun alfa-toksin. Aspergillus flavus atau penghasil racun alfa-toksin adalah jamur patogen yang sering ditemui pada bahan-bahan pakan seperti pada komoditas kacang-kacangan, pakan yang berbahan baku tepung ikan, kacang-kacangan, jagung, daging, biji-bijian, dan buah juga sangat rentan terkena kontaminasi jamur ini. Kontaminasi jamur Aspergillus flavus terjadi mulai dari penyiapan bahan baku pakan, penyumpakan, pengolahan, pemasaran, sampai pada konsumen. Jamur ini menghasilkan mycotoxin sebagai metabolitnya. Aspergillus flavus memiliki mycotoxin yang paling banyak ditemukan dan sangat berbahaya sangat berbahaya disebut juga alfa-toksin. Klasifikasi Aspergillus flavus, kingdomnya fungi, phylum Ascomycota, subphylum Pezizomycotina, kelas Eurothiomycetes, subkelas Eurothiomycetidae, ordo Eurothiales, famili
Trichocomiceae, genus Aspergillus, spesies Aspergillus flavus. Aspergillus flavus merupakan salah satu spesies yang patogen yang dapat menginfeksi manusia sehingga menyebabkan penyakit yang disebut aspergillosis. Organisme ini dapat menghasilkan berbagai jenis toksin sehingga bersifat toksik pada manusia. Ciri-ciri Aspergillus flavus yaitu koloni nampak berwarna kuning sampai kehijauan, morfologi koloni powdery atau berbentuk seperti pasir, tekstur koloni radial furrow atau berbentuk jeruji, dan memiliki hifa yang berseptat. Jamur Aspergillus flavus tidak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, melainkan dapat berdampak buruk, dapat menghasilkan racun berbahaya bagi makhluk hidup. Jenis jamur Aspergillus flavus dapat menghasilkan beberapa senyawa yang disebut dengan alfa-toksin. Salah satu jenis alfa-toksin yaitu alfa-toksin B1 yang memiliki sifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker. Alfa-toksin ini dapat kamu ketemui pada biji-bijian yang berminyak dan memiliki karbohidrat tinggi. Selain itu juga menyebabkan penyakit pernapasan aspergillosis. Penyebaran jamur Aspergillus flavus, yaitu media yang mudah dicemari jamur Aspergillus, adalah bahan-bahan yang berasal dari pertanian. Jenis Aspergillus bersifat kosmopolitan, mempunyai ukuran spora yang sangat kecil, ringan dan mudah menyebar melalui udara, sehingga mempunyai pengaruh pencemaran yang sangat besar, terutama pada bahan-bahan pakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca berikutnya. Yang ketiga ada fungi Basidiomycota. Istilah Basidiomycota berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya, jamur ini merupakan saproba yang penting. Aktivitasnya adalah menguraikan polimer lignin pada kayu dan berbagai bagian tumbuh yang lain. Jamur ini berproduksi secara seksual dengan membentuk basidia yang kemudian menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut basidioma atau basidiokarp. Dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Basidiomycota tersebut bisa berkembang dalam bentuk seperti insang, pori-pori seperti gigi atau struktur lain. Hifa dari Basidiomycota umumnya dikaryotik dan terkadang memiliki hubungan yang sangat mengapit. Sel-sel tersebut dipisahkan oleh septa yang kompleks. Anggotanya kebanyakan berupa jamur makroskopis. Kelompok ini memiliki miselium yang bersekat dan memiliki tubuh buah yang panjang berupa lembaran-lembaran berliku-liku atau bulat. Jamur ini umumnya hidup sparofi dan parasit. Umumnya berkembang biak secara aseksual dengan conidium. Adapun ciri-ciri Basidiomycota, secara umum, ciri-ciri atau karakteristik jamur yang termasuk dalam divisi Basidiomycota antara lain sebagai berikut. Yang pertama, multiseluler atau bersel banyak. Selanjutnya, merupakan jamur mikroskopis, dapat dilihat langsung dan mempunyai ukuran besar, bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain dan mikoriza. Bentuk tubuh buah bervariasi, ada yang seperti payung, bola, papan, lembaran berlekuk-lekuk, dan sebagainya. Warna tubuh buah beraneka ragam atau berwarna-warni. Sebagian besar dapat dikonsumsi, namun ada beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa anggota dari genus Amatita mengandung racun yang sangat mematikan. Reproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora dan jarang memiliki reproduksi aseksual, yaitu dengan fragmentasi hifa. Basidiokarp sering membentuk struktur seperti batang yang disebut stalk dan seperti payung yang disebut dung. Dan yang terakhir memiliki 3 jenis miselium, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, miselium primer, yaitu dihasilkan dari spora yang tumbuh. Kedua, miselium sekunder yang dihasilkan dari plasmogami atau persatuan dua hifa yang bersesuaian.
Dan yang terakhir miselium tersier yang terdiri atas miselium sekunder yang telah bersatu membentuk semacam jaringan. Berikut ini adalah contoh dari fungi Basidiomycota dan struktur tubuhnya. Selanjutnya, klasifikasi Valvorea volvacea. Kerajaan jamur Basidiomycota, kelas Homobasidiomycetes, ordo Agaricales, famili Plutaceae, genus Volvariella, spesies V. volvaceae, nama binominal Volvariella volvaceae. Manfaat Basidiomycota. Jamur Basidiomycota adalah jamur dengan jumlah sekitar 25.000 spesies yang sudah diidentifikasi. Peranan jamur ini secara umum adalah sebagai dekomposer sisa organik. Basidiomycota saprobic adalah yang paling baik dalam mengurai polimer lignin yang kompleks, suatu komponen kayu yang berlimpah. Tapi ada juga yang menjadi parasit pada pohon kayu yang lemah. Selain itu ada juga bersimbion membentuk mikoriza dengan akar tanaman tinggi sehingga membantu kesuburan tanaman tinggi tersebut. Adapun peranan-peranan Basidiomycota yang menguntungkan yaitu sebagai bahan makanan, sebagai bahan obat atau makanan suplemen, sebagai simbion dengan tanaman tinggi, simbiosis antara jamur dengan tanaman tinggi. Persebaran Basidiomycota. Basidiomycota ditemukan di hampir semua ekosistem darat, habitat air tawar, dan laut. Terdapat sekitar 30.000 spesies Basidiomycota yang telah ditemukan dan 37% diantaranya termasuk golongan jamur atau fungi. Jamur divisi Basidiomycota memiliki 25.000 spesies. Saya serahkan ke pembaca selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bab 3 tumbuhan lumut. 1. Lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun atau lumut sejati adalah tumbuhan yang termasuk dalam divisi Bryophyta sensu stricto atau musci. Tumbuhan lumut secara umum merujuk pada kelompok ini. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena memiliki bagian-bagian utama tumbuhan yang lengkap, yaitu akar atau rhizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies. Kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rhizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Contoh spesies lumut daun yang terkenal adalah lumut gambut atau Sphagnum sp. Menutup paling tidak 30% permukaan daratan di bumi. Dengan kerapatan tertinggi terdapat di kutub utara. Gabut pada lapisan tanah, gabut yang tebal dapat mengikat senyawa karbon organik dan mekanisme ini sangat penting untuk menstabilkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi sehingga mengurangi dampak efek rumah kaca. Berikut contoh Bryopsida sp yang dapat teman-teman lihat. Klasifikasi dari lumut daun ini adalah kingdomnya dari Plantae, divisinya dari Bryophyta, kelasnya Bryopsida, ordo Bryopseales, family
Bryopsiniaceae, genusnya Bryopsida, spesiesnya Bryopsida sp. Selanjutnya, lumut daun juga disebut tumbuhan peralihan antara Talophyta, yaitu tumbuhan yang sangat sulit untuk dibedakan antara akar, batang, dan daun. Berikut ciri-ciri Bryopsida. Yang pertama, talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Yang ketiga, Archegonium dan Antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporangium. Yang keempat, talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Yang kelima, gametofit tumbuh tegak atau merayap. Yang keenam, berkembang dari protonema. Yang ketujuh, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Yang kedelapan, daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah, tersusun melingkarnya batang atau spiral. Yang kesembilan, Archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalipra. Yang kesepuluh, bagi bawah mempunyai dan bersifat fotosintesis. Yang ke-11, tidak kapsul columella dengan gigi. Yang terakhir, selama perkembangan kapsul, tangkai atau seta bertambah panjang secara perlahan.